gitu loh, sehari-harinya dia. Dan nggak sesuai sama yang dia omongin, sama kenyataannya tidak sesuai. Tapi kalau kita sesuai, kita nggak mungkin. Maksudnya nggak mungkin bisa komentar seperti ini, berani seperti ini, nggak mungkin. Gitu loh. Kita nyata-nyata aja deh kalau ngomong. Gitu. Jadi bukan kita berpihak ke Baim, kita berpihak ke Pak Suud, tidak. Cuman caranya berbeda. Caranya juga salah. Itu aja sih. Ya, kemarin itu kan dia bilang katanya dagang. Udah gitu katanya dia juga kakinya sakit, udah gitu juga katanya dia ngebiayain saudaranya yang di mana sih? Ada deh, pokoknya ada di situ, kakaknya dia. Dan juga anak-anaknya katanya kan. Dari mungkin kalau untuk bantuan ya, makanya saya bilang jangan salah milih. Bantu orang, dilihat dulu. Kenapa harus bapaknya yang kerja? Kenapa nggak anak-anaknya? Yang bikin saya keberatan sih itu. Mas kan juga nanya dagang. Ya kita juga bingung ngejelasin nih kalau dagang. Karena nggak pernah kelihatan. Itu urusan pribadi dia, mungkin dia nggak mau terlihat. Kita nggak tahu, di sini nggak ada yang tahu. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini nampaknya makin seru, dan apakah kondisinya akan berbalik? Yang akhirnya kakek Suhud yang waktu itu menjadi sangat diperhatikan oleh banyak netizen, kini mulai banyak yang mencibir. Pasalnya terkuak dari berbagai keterangan tetangganya, banyak keterangan kakek Suhud yang tidak sesuai dengan kenyataan. Setelah wakil ketua RT memberikan pernyataan bahwa dia tidak pernah melihat kakek Suhud berdagang, dan juga ada ibu-ibu berjilbab yang juga menyatakan bahwa tidak pernah melihat kakek Suhud berdagang. Wartawan pun mengorek dari tetangga-tetangga Baim atau tetangga-tetangga dari kakek Suhud yang lain. Dan terkuak dari situ, tetangga-tetangga ini jengah dengan pernyataan kakek Suhud yang kata mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, bagaimanakah para tetangga kakek Suhud ini memberikan pernyataan ke media karena jengah dengan pernyataan kakek Suhud yang menurut mereka tidak sesuai kenyataan? Yuk simak kata mereka di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Bapak ini ya memang cukup kasihan juga sih ya kalau dari saya, cuman kalau dari kesehariannya agak sedikit berbeda aja dari yang dia omongin itu. Yang saya nggak suka mungkin dari warga ya, yang dia bilang katanya dengerin ngaji, dengerin salawat gitu. Maksudnya jangan hal seperti itu dimasukin ke media gitu. Tujuan kita kan kemana? Tujuan kita permasalahannya apa? Nggak usah tujuannya ke situ gitu. Jadi kita tahu sehari-harinya gitu loh, sehari-harinya dia. Dan nggak sesuai sama yang dia omongin, sama kenyataannya tidak sesuai. Tapi kalau kita sesuai, kita nggak mungkin. Maksudnya nggak mungkin bisa komentar seperti ini, berani seperti ini, nggak mungkin. Gitu loh. Kita nyata-nyata aja deh kalau ngomong. Gitu. Jadi bukan kita berpihak ke Baim, kita berpihak ke Pak Suud, tidak. Cuman caranya berbeda. Caranya juga salah. Itu aja sih. Ya, kemarin itu kan dia bilang katanya dagang. Udah gitu katanya dia juga kakinya sakit, udah gitu juga katanya dia ngebiayain saudaranya yang di mana sih? Ada deh, pokoknya ada di situ, kakaknya dia. Dan juga anak-anaknya katanya kan. Dari mungkin kalau para tetangga ini juga mengungkap bahwa bagi orang-orang jangan salah pilih dalam membantu orang. Karena menurut mereka, Pak Suhud yang sudah tua ini ternyata masih disuruh bekerja oleh anak-anaknya. Seharusnya menurut mereka, anak-anaknya lah yang harusnya bekerja untuk agar Pak Suhud tidak bekerja lagi dan tidak mencari uang lagi. Kalau untuk bantuan ya, makanya saya bilang jangan salah milih. Bantu orang, dilihat dulu. Kenapa harus bapaknya yang kerja? Kenapa nggak anak-anaknya? Yang bikin saya keberatan sih itu. Mas kan juga nanya dagang. Ya kita juga bingung ngejelasin nih kalau dagang. Karena nggak pernah kelihatan. Itu urusan pribadi dia, mungkin dia nggak mau terlihat. Kita nggak tahu, di sini nggak ada yang tahu.
Mungkin dia nggak mau terlihat. Nggak ada yang tahu. Sini. Memang dia jual buku, kalau kita orang nggak tahu. Warga di sini nggak ada yang tahu, makanya orang-orang pada nanya, emang benar jualan buku? Nggak tahu. Kita ini orang tidak pernah tahu ya. Nggak pernah. Karena dia jalan-jalan aja gitu. Dia tidak pernah namanya ibaratnya nenteng buku gitu. Apa sih berjalan? Itu enggak. Kita nggak pernah lihat. Enggak, saya nggak kerja. Saya udah pensiun dari tahun 2012, sudah pensiun. Pensiun total umur saya kan udah memasuki 70 tahun. Saya tuh emang dari Senin sampai Kamis itu saya menjajakan buku. Dari saya beli, saya jajakan buku tuh ada yang per paket. Karena di dalam masa pandemi ini kan agak sulit, orang mendingan beli makanan daripada beli buku. Nah itu saya tiap hari itu aja muter bawa buku. Jadi kadang-kadang saya bawa 5-6 buku-buku ya macam hadis, perjalanan Rasulullah, daftar nabi-nabi. Dan terkuak juga bahwasanya menurut data dan wakil ketua RT yang disebutkan dan dijelaskan di Intens Investigasi, ternyata Pak Suhud ini bukan termasuk warga yang kekurangan. Pak Suhud memiliki 3 orang anak yang berusia 39, 37, dan 35 tahun. Dan timbul pertanyaan, kenapa Pak Suhud masih dibiarkan bekerja oleh anak-anaknya ini dan kemudian berkeliling sampai akhirnya mengejar Baim Wong dan akhirnya video itu viral. Maka dari itu warga pun menyindir bahwa jika memberi bantuan dilihat dulu apakah benar mereka yang dibantu itu memang membutuhkan dan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau untuk bantuan ya, makanya saya bilang jangan salah milih, bantu orang dilihat dulu. Kenapa harus bapaknya yang kerja? Kenapa nggak anak-anaknya? Dagang. Udah gitu katanya dia juga kakinya sakit. Udah gitu juga katanya dia ngebiayain saudaranya. Dia sendiri loh yang bilang dia tuh punya apa dia namanya? Kalau tiap bulan apa namanya? Ansia apa? Bukan asuransi pensiun. Dia punya pensiunan. Kita tanggapan dari pihak pengurus RT ya. Mungkin kalau warga kita ada yang kekurangan atau kasarnya kelaparan, kita juga di sini punya program yang membantu orang yang istilahnya nggak kurang mampu. Di sini banyak kok. Banyak kok, ini dia. Setiap ini bulan kita ngasih dari PRT kan orangnya juga cukup lumayan hidupnya gitu, ngasih beras, sembako lah gitu. Dia juga cukup prihatin, jadi saya juga sempat kaget sih gitu. Bagi saya nggak kekurangan lah, gitu loh. Apa yang dia omongin dia itu nggak kekurangan. Setahu saya kan dia masih bisa jajan ya kayak ya. Iya. Maksudnya masih bisa ya jajan, raktir gitu. Saya nggak ini juga nggak ngilangin ya. Suka dikasih jajan gitu kan anak-anak. Maksud saya dari segi apa gitu kekurangan. Mas nggak ngelihat yang di belakang itu yang lebih membutuhkan itu banyak. Mungkin kalau mau disorot sekarang saya berani. Saya bawa emas-emas ke belakang. Mas lihat kondisinya di belakang tuh seperti apa. Selama COVID kemarin anak saya yang nomor 2 tuh kena dampaknya, dirumahkan. Nah, akhirnya pertama dari bulan November tahun 2020 ya November. Nah itu 2 minggu masuk, seminggu libur, 2 minggu, terus akhirnya seminggu masuk 2 minggu libur ya, akhirnya sekarang kena dampaknya ya. Yang nomor 3 kerja masih di Priok, umurnya baru 35. Sebelum sih saya ucapin terima kasih ya